pelajaran siang hari ini, mari kita awali dengan doa. Pakai duduk saja ya, bisa berdiri. Bu Mita, Adriel, kita pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Kita sayang baik, terima kasih Adriel. Kita doakan mengampuni. Oke. Halo, perhatikan ke sini. Hai Ibu, absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Benar. Dan siapa lagi? Hadir kenapa? Terus sekolah? Siapa lagi? Baik, sudah. Harapan semoga mereka dua ini besok sekolah seperti biasa ya. Oke. Baik anak-anak. Masih ingat main bodoh-bodoh? Masih mau main lagi? Kita baru selesai main, jadi kasih kesempatan kamu main lagi ya. Oke, silakan. Siapa yang levelnya paling tinggi? Baik, kalian. Sekarang kita coba lagi ya. Mungkin ada kelompok lain yang levelnya lebih tinggi lagi daripada kalian. Baik, mulai. 1, 2, 3.
bagaimana cara mata kita bisa melihat dan otak kita bisa mengenali sesuatu benda. Coba dijawab. Ada yang bisa jawab? Mata kita melihat ini, terus otak kita bisa langsung tahu bahwa ini adalah Otak yang di dalam ada air. Waktu kita melihat otak kita mengenali apa yang kita lihat. waktu kita melihat otak kita bisa mencerna apa yang kita lihat. Kira-kira ada yang mana jawabannya? Next. Belum connect. Oke ya. Jadi manusia itu punya indera. Ya, anak kita punya indera pendengaran, indera penglihatan, indera peraba, indera perasa ya. Ya, kita punya indera itu ketika kita misalnya kalau kita melihat atau mendengar sesuatu, itu ada sistem saraf kita itu bekerja dan dia menyampaikan ke otak pusat segala sesuatu itu dalam kehidupan manusia ya itu ada di otak. Kita langsung tahu dia bekerja, dia tahu bahwa ini ya ini adalah ya, terima dari indera pendengaran, penglihatan dan ya menyampaikan dan indera itu dia pendengaran itu sampaikan ke otak. Di situ otak bisa mengenali apa yang kita lihat, apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita mainkan. Gitu ya. Aduh, kamera itu siapa yang buat? Manusia yang buat. Maka dia pasti mau membuat penciptaan itu seperti otaknya dia ya, sehingga bisa mengenali benda-benda yang akan lewat. Baik, jadi hari ini perhatikan di depan. Yang akan kita pelajari adalah kita akan mengetahui perbedaan manusia dan komputer dalam melakukan penginderaan. Jadi kita akan mengetahui perbedaan kita sebagai manusia dan juga komputer dalam melakukan penginderaan. Jadi anak-anak kita manusia punya indera, komputer juga dirancang punya indera. Ya. Kira-kira menurut kalian manusia punya perasaan tidak? Iya. Kalau komputer? Tidak. Ada kecerdasan artifisial yang selama ini kita pakai, dia punya perasaan tidak? Tidak. Betul? Yakin? Yakin. Dan indikator ketercapaian yang diharapkan hari ini adalah kita dapat menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dan yang kedua, kita bisa menganalisis cara kerja mesin cerdas dan non cerdas. Dan kita sebentar kita akan kasih kalian tugas dan kalian bisa memanfaatkan ini ya untuk mencari tahu jawabannya. Oke. Sekarang itu kita semua berdiri. Keseru-seruan lagi ya. Kita akan menulis angka dengan gerakan tubuh. Ya. Jadi kita akan belajar menulis angka dengan gerakan tubuh. Sekarang ini minta ya. Menulis angka menggunakan jari dulu ya. Oke. Angka 1. 1. Ya, ulang. Seperti kita tulis angka 1 ulang. Angka 1. 1. Angka 2. 2. Angka 3. 3. Angka sekarang itu minta kita menggunakan anggota tubuh yang lain. Mau badan boleh, mau kepala boleh. Siap? Siap? Siap. Ya, siap ya. Pakai badan ya atau pakai kepala? Angka 1. 1. Angka 2. 2. Angka 3. 3. Angka 4. 4. Angka 5. 5. Baik, silakan duduk. Sekarang ibu akan buka video. Tolong diperhatikan videonya. Mesin orang suaranya dia sehingga kita bisa dengar dia ngomong tidak.
bisa berpikir? Ya di mana? Hah? Oh dia tidak bisa beradaptasi ya. Nah, terus kalau misalnya mesin cerdas, bisa berpikir. Bisa apa lagi kalian yang di sini juga rapi, baik, cacat. Coba dijawab, kalian mau nonton di video nanti. Kapan saya? Berpikir. Ya, dia tadi. Bedanya apa cerdas dan non cerdas? Iya, mau berpikir. Kondisi yang ada. Kalau non cerdas tidak bisa ya. Ya palingan misalnya kalau dia mesin cuci. Ya hanya itu saja cara kerjanya, hanya kita putar on dia. Kemudian kalau selesai, kalau mau kurang tinggal putar ya. Selesai, ya kan? Sendiri dengan sendirinya sudah otomatis. Tetapi kalau cerdas tidak, ya mesin cerdas tidak, dia bisa beradaptasi. Oke, baik. Perhatikan. Ini yang tadi kamu sudah nonton itu, mesin cerdas itu adalah perangkat yang dirancang untuk dari pengalaman dan belajar dari pengalaman. Kita manusia belajar tidak dari pengalaman. Mesin cerdas dirancang persis seperti manusia ya. Kemudian mesin non cerdas, dia bekerja mengikuti instruksi tetap yang sudah diprogram. Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau kondisi. Dia hanya kerjanya begitu saja. Ibu akan bagikan kalian KKPD ya. Ini sudah bagikan dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian memanfaatkan ini barang untuk mencari tahu jawabannya. Jadi di sini anak-anak, ini lihat dulu di depan. Perhatikan di depan. Ini gambar-gambar ini ada. Ibu sudah ini ya, sudah taruh gambarnya ini. Kamu tinggal hubungkan mana yang tergolong mesin cerdas dan mana yang tergolong mesin non cerdas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sama-sama, dicoba sedikit dong. Kali berapa tuh? Kalau kita sama-sama. Ini sama-sama diskusi. Tarik kembali. Thank you.
Berikan alasanmu memasukkan dunia pada gambar sebagai mesin cerdas dan cerdas. Karena kemampuan yang berbeda-beda. Ya, apa ciri benda elektronik yang termasuk mesin cerdas? Memiliki kemampuan untuk belajar dan Membahagiakan kegiatan saya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Baik. Oke. Kabuk diam. Baik. Nah ya, kita sudah banyak belajar tadi. Kami sudah mengerjakan LKPD. Jadi hari ini kita sudah bisa mengenali apa itu mesin cerdas dan mesin cerdas. Oke. Sebelumnya kamu sudah ada bayangan ya bahwa mesin cerdas itu mesin ya diadaptasi persis seperti manusia. Hanya tidak sesempurna manusia ya. Dia masih ada kekurangannya. Kemudian kalau mesin yang cerdas itu bagaimana anak-anak? Mesin yang cerdas. Kenapa tidak mau mesin? Mesin yang cerdas bagaimana dan mesin yang cerdas? Dia bekerja sesuai dengan perintah. Dia tidak berkembang lagi dengan itu saja. Ya. Kalau cerdas dia akan sesuaikan dengan pengalamannya, dia berkembang ya. Kalau memang kita minta cari yang lain lagi, misalnya aplikasi Gemini, nah itu kan biasanya kita minta itu dia akan kabulkan ya, kita punya permintaan. Bahkan kita mau cari yang lain lebih luas lagi, dia bisa kabulkan. Oke, baik, itu saja. Siapkan kertas, kita evaluasi. Oke, siap? Nomor 1. Oke ya, nomor 1. Bisa lihat dulu, bisa lihat kan? Oke, lihat. Dengar ya. Perhatikan benda-benda berikut. Semua sudah siap belum? Perhatikan benda-benda berikut. 1. Kalkulator sederhana. 2. Drone yang bisa menghindari halangan. 3. Lampu yang menyala saat tombol ditekan. 4. Smart speaker yang bisa menjawab pertanyaan. Yang termasuk mesin cerdas ditunjuk oleh nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. hanya 1 saja, D. hanya 4. Soal berikut. Sudah, lanjut. Nomor 2. Sebuah program komputer bisa membedakan gambar kucing dan anjing karena A. Memiliki mata seperti manusia. B. Karena orang yang selalu memberitahunya mana kucing dan mana anjing. C. Karena program tersebut sudah dilatih dengan banyak data gambar kucing dan anjing. D. Karena program tersebut tidak bisa salah. Nomor 2 tadi sudah kan? Nomor 3. Pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas adalah A. Mesin cerdas bisa digunakan sedangkan non cerdas tidak. B. Mesin cerdas bisa belajar dan beradaptasi sedangkan non cerdas menjalankan perintah yang telah diprogram. C. Mesin cerdas lebih mahal daripada mesin non cerdas. D. Mesin non cerdas lebih cepat daripada